Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi di YouTube Tia. Oke teman-teman, kali ini dia akan membahas review buku rangkuman dari buku 60 detik langsung bisa membaca pikiran, karakter, dan kepribadian orang lain karya Yoga Pratama. Bab 1. Manusia istimewa karena pikirannya. Dalam ilmu psikologi sosial dijelaskan bahwa manusia dan hewan pada hakikatnya merupakan sama-sama makhluk Tuhan. Sama-sama mempunyai otak, sama-sama punya cinta, dan sama-sama punya hasrat atau keinginan. Pikiran, kebiasaan, watak, karakter, dan kepribadian. Pikiran adalah kekuatan yang sangat efektif. Tanpanya setiap kekuatan hanya besar saja, kata Victor Hugo. Adapun 6 tahapan di mana kebiasaan terbentuk melalui 6 tahapan, di mana pada masing-masing tahapan merupakan satuan rentetan dan saling berkaitan adalah sebagai berikut. 1. Berpikir. 2. Perekaman. 3. Pengulangan. 4. Penyimpanan. 5. Pengulangan lagi. 6. Kebiasaan. Jenis-jenis pikiran. Fungsi pikiran sadar, mengidentifikasi informasi yang masuk. Yang satu. Yang kedua, membandingkan. Yang ketiga, menganalisis. Yang keempat, memutuskan. Fungsi pikiran bawah sadar. 1. Kebiasaan. 2. Emosi. 3. Memori jangka panjang. 4. Kepribadian. 5. Intuisi. 6. Kreativitas. 7. Persepsi. 8. Belief dan value. Bab 2. Dahsyatnya kekuatan pikiran. Ada sebuah kalimat bijak dari filsafat India kuno yang mengatakan hari ini Anda bergantung pada pikiran yang datang saat ini, besok Anda ditentukan oleh kemana pikiran membawa Anda. Adapun dahsyatnya kekuatan pikiran adalah sebagai berikut. 1. Pikiran melahirkan mindset. 2. Pikiran memengaruhi intelektualitas. 3. Pikiran mempengaruhi fisik. 4. Pikiran memengaruhi perasaan. Bab 3. Bisakah membaca pikiran orang lain? Setelah mengetahui tentang dahsyatnya kekuatan pikiran, lalu muncul sebuah pertanyaan, bisakah kita membaca pikiran, baik pikiran sendiri dan pikiran orang lain? Jawabannya adalah bisa. Bab 4. Manfaat membaca pikiran orang lain. Untuk bisa hidup di zaman yang serba cepat dan penuh persaingan memang dibutuhkan banyak skill atau keahlian jika tidak ingin terpinggirkan. Salah satu skill atau keahlian itu adalah pandai membaca pikiran, baik pikiran sendiri ataupun pikiran orang lain. Apa saja manfaat yang dimaksud? Ini dia penjelasannya sebagai berikut. 1. Mengetahui karakter orang lain. 2. Memudahkan dalam berinteraksi. 3. Melancarkan kerjasama dan negosiasi. 4. Hubungan bertambah harmonis. 5. Agar cepat menemukan dan menyelesaikan masalah. 6. Membantu percepatan karir. 7. Memudahkan untuk evaluasi diri. 8. Mempunyai banyak kawan. 9. Untuk jaga diri. Bab 5. Trik cepat membaca pikiran orang lain. Piawai dan kecekatan, pandai bergaul dan mudah diterima lingkungan, punya teman dan relasi yang banyak, baik hati dan pemaaf, kaya raya, lagi dermawan, pandai mendeteksi sumber masalah dan mencari solusinya, cerdas dan suka menolong orang lain, pandai bernegosiasi dan rezeki lancar, serta bisa memahami pasangan dan mempunyai rumah tangga yang langgeng merupakan sebagian kesuksesan yang banyak diimpikan oleh kebanyakan orang. Bab 6. Kenali watak dan kepribadian dari caranya berpakaian. Tahukah Anda bahwa gaya berpakaian atau cara dalam berpakaian sesungguhnya bukanlah hanya sekedar sebuah tren semata, tetapi ia lebih banyak menampilkan bagaimana watak dan kepribadian dari orang itu dalam arti yang sesungguhnya. Gaya tradisional. Pakaian, seragam, dan kostum merupakan gaya berpakaian yang mempunyai corak tradisional. Ia adalah orang yang suka dengan kedudukan atau status sosial. Gaya asli. Seseorang yang suka berpakaian dengan gaya asli atau original adalah mereka yang kreatif, produktif, dan memiliki pengetahuan akan seni yang tinggi. Gaya klasik. Gaya berpakaian klasik adalah suatu konsep yang menunjukkan cara berpakaian sesuai dengan model yang telah ditentukan secara ketat, cenderung mengarah kepada hal yang klasik atau kuno, dan warna pakaiannya tergolong lama. Itu artinya orang yang memilih untuk berpakaian klasik biasanya adalah mereka yang mempunyai kepribadian penurut, tertib, dan taat terhadap aturan. Gaya modis. Gaya modis adalah gaya berpakaian yang mengikuti mode atau tren. Senada dengan itu, orang yang suka tampil modis adalah mereka yang suka dengan perubahan. Biasanya orang yang suka berpakaian modis adalah mereka yang suka untuk diperhatikan dan cenderung mudah bosan. Bab 7. Mengenal watak seseorang melalui desain rumah. Watak atau kepribadian seseorang juga bisa dikenali melalui desain rumahnya. Pertama, orang yang mempunyai watak atau kepribadian tertutup akan mendesain rumahnya dengan bentuk yang sempit dan berliku-liku seperti lorong atau labirin yang tak berkesudahan.
Kedua, orang yang suka mendesain rumahnya dengan gaya tradisional dan dipenuhi dengan ornamen atau hiasan kedaerahan biasanya menunjukkan bahwa si tuan rumah merupakan masih keturunan nikrat atau bangsawan. Ketiga, desain rumah yang kontemporer tidak banyak pernak-pernik, tapi semua bahan rumah terbuat dari bahan berkualitas baik dan pilihan merupakan gaya orang yang berpandangan modern dan mempunyai sikap yang terbuka. Keempat, desain rumah yang terbuka dengan banyak jendela dan ventilasi udara merupakan cerminan dari orang yang berwatak semarak dan terbuka. Kelima, orang yang bersifat statis tapi penuh dengan rasa percaya diri, maka ia akan mendesain rumahnya dengan bentuk rumah persegi panjang. Keenam, orang yang bersifat eksklusif dan erotis biasanya menyukai ruangan yang berbentuk panjang dengan pilar atau tiang-tiang yang besar. Bab 8, mengenal watak melalui bahan-bahan interior rumah. Selain desain rumah, bahan-bahan interior rumah ternyata juga bisa memberikan petunjuk kepada kita mengenai watak seseorang. Pertama, orang yang mempunyai watak damai dan lemah lembut suka mengisi rumahnya dengan bahan-bahan interior yang mengandung kehangatan seperti korden dan cat tembok berwarna coklat atau warna-warna lainnya. Kedua, bahan-bahan interior keras seperti batu-batuan, batu pualam untuk dinding luar dan lantai pintu yang terbingkai. Logam keras merupakan bahan-bahan interior yang disukai oleh orang yang bersifat dinamis dan keras. Ketiga, orang yang terbuka dan semarak akan lebih suka untuk menggunakan bahan-bahan interior yang tembus pandang atau mengkilat seperti kaca, cermin atau logam yang mengkilat seperti perak dan krom. Keempat, beda dengan orang yang dinamis dan suka untuk menjaga prestise, maka ia akan lebih menyukai bahan-bahan interior rumah yang terbuat dari kulit, misalnya hiasan dinding yang terbuat dari ular yang diawetkan ataupun berbagai macam kulit berbulu yang diletakkan di lantai atau di dinding. Bab 9, mengenai kepribadian seseorang melalui perabotan rumah tangganya. Segala sesuatu yang dipajang atau ada di dalam rumah bisa dikatakan sebagai perabot rumah tangga. Pertama, orang yang suka menghias rumahnya dengan lambang-lambang keindahan seperti lilin, bunga, kupu-kupu ataupun benda-benda lainnya yang bisa menyejukkan mata dan membuat orang terpesona merupakan gambaran dari orang yang suka akan seni dan keindahan. Yang kedua, orang yang lebih suka kepada prestise atau penghargaan biasanya akan lebih suka memajang foto atau gambaran leluhurnya atau memenuhi dinding rumahnya dengan lukisan para seniman terkenal. 3. Orang yang suka mengisi rumahnya dengan benda-benda yang bernuansakan agama berarti secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang taat agama. Keempat, orang yang dinamis, berprestasi dan berani akan suka memajang berbagai benda yang menunjukkan akan keberaniannya. Misalnya, bila ia seorang veteran, maka ia akan memasang piagam veteran ataupun foto saat ia bertugas. Kelima, orang yang suka menghiasi rumahnya dengan benda-benda khas suatu daerah atau negara tertentu yang pernah dikunjunginya secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang berjiwa penjelajah atau suka berpergian jauh. Keenam, seseorang yang percaya dengan takhayul atau klinik. 3 bulan pas. Maka akan lebih menyukai suasana yang remang-remang sehingga menimbulkan suasana dingin, lembab dan menyeramkan. Bab 10, pahami ekspresi emosi dari bahasanya. Bahasa merupakan suatu alat yang paling lumrah dan paling kelihatan untuk mengungkapkan ekspresi emosi seseorang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa emosi merupakan perwujudan dari pikiran itu sendiri. Ada beberapa kata atau kalimat yang biasanya terucap tidak sengaja atau secara spontan. Hal ini dikarenakan kata atau kalimat yang terucap secara tidak langsung merupakan perwujudan dari falsafah dan prinsip hidup serta pola pikirnya. Pertama, orang yang mempunyai watak dan mental yang lemah tidak mempunyai daya juang dan semangat yang besar biasanya mengucapkan kalimat seperti sudahlah, semua sudah terjadi, mau diapakan lagi, apa yang terjadi terserahlah, atau terus mau gimana lagi. Terus ya 240 kali 10 240 kali 10. Terima kasih nggih Bu. Matur suwun nggih. Nggih, atos-atos. Nggih, monggo. Matur suwun. Nggih. Atau terus mau gimana lagi? Kedua,
kata atau kalimat seperti tentu saja, bagaimanapun juga memang begitu seharusnya, dan lain sebagainya merupakan perwujudan dari karakter orang yang ingin mengukuhkan eksistensi atau keberadaan dirinya sendiri. Misalnya bagaimanapun juga saya telah bekerja keras atau kesuksesan kelas kita. Bab 11. Kenali pribadi yang luas dan supel. Orang yang berkepribadian luas dan supel adalah mereka yang suka bergaul, pandai menyesuaikan diri, dan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Oh, nggih. Amit. Bab 12. Kenali watak pribadi yang berambisi. Orang yang ambisius adalah mereka yang mempunyai gairah, hasrat atau keinginan yang kuat. Ia adalah pekerja keras, penuh semangat dan cita-cita yang tinggi. Bab 13. Mengenali kepribadian yang berprestasi. Orang yang berkepribadian berprestasi selalu menjadikan setiap tempat dan waktu sebagai sarana untuk menonjolkan atau menunjukkan jati dirinya di mana saja, kapan saja, permainan apa saja, pekerjaan apapun, saat berada di lingkungan keluarga maupun teman ataupun rekan kerja. Berkepribadian ini selalu mempunyai gairah atau hasrat untuk selalu tampak. Bab 14. Mengenal kepribadian yang perseptif. Orang yang mempunyai pribadi yang perseptif mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia adalah orang yang cepat tanggap dan mudah bersimpati terhadap penderitaan dan kekurangan yang dialami orang lain, sekalipun orang lain itu asing baginya. Bab 15. Kenali kepribadian yang sensitif. Orang yang mempunyai kepribadian yang sensitif atau peka adalah orang yang suka melakukan introspeksi diri, peka terhadap kondisi jiwanya di saat-saat sendiri, perasaan dan pikirannya. Bab 16. Pahami ciri kepribadian yang penuh keyakinan dan kemantapan. Orang yang berkepribadian penuh keyakinan dan mantap adalah mereka yang suka memperjuangkan apa yang diyakininya benar secara tenang dan anggun. Ia adalah seorang yang ulet dan terkesan sedikit keras kepala. Bab 17. Pahami ciri kepribadian yang tekun dan ulet. Orang yang mempunyai kepribadian tekun dan ulet adalah orang yang suka memandang kehidupan dengan semangat dan terbuka. Bab 18. Mengenali watak kepribadian yang sabar dan lapang dada. Orang yang mempunyai kepribadian sabar dan lapang dada adalah orang yang mempunyai kemampuan mengendalikan diri, mampu bertoleransi, dan mempunyai daya tahan yang kuat. Bab 19. Mengenali ciri kepribadian yang perfeksionis. Orang yang mempunyai kepribadian perfeksionis atau sempurna adalah orang yang merasa tidak pernah puas bila segala sesuatu hanya ada di level baik. Ia hanya menginginkan sebuah kesempurnaan tanpa terkecuali. Bab 20. Pelajari pribadi yang antisipasif. Orang dengan kepribadian antisipasif adalah orang yang selalu menghendaki kemurnian dan keaslian dalam segala hal yang dilakukannya. Bab 21. Pelajari watak pribadi yang suka berhati-hati. Orang yang mempunyai kepribadian suka berhati-hati adalah orang yang mempunyai daya tahan terhadap segala situasi dan kondisi. Ia adalah orang yang penuh